Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Khairul Maulidina, Windy Indah Lestari, Maya Trihamidah, Aprilia Rahmawati Putri, dan Jutandi Salsabila akan menjelaskan mengenai analisis penokohan dan tema prosa fiksi abad milenial, filosofi kopi, dan saman. Materi yang akan dibahas antara lain, yang pertama pengertian tema, yang kedua jenis-jenis dan perwujudan tema, yang ketiga pengertian penokohan, dan yang terakhir macam-macam teknik penokohan. Yang pertama adalah pengertian tema. Menurut Baldik, tema adalah gagasan abstrak utama yang terjadi dalam sebuah karya sastra atau yang secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun implisit lewat pengulangan motif. Walau berbeda rumus, kedua definisi tersebut secara makna tidak berbeda dan bahkan dapat saling melengkapi. Tema dapat diartikan juga sebagai gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Yang kedua adalah jenis-jenis dan perwujudan tema. Tema memiliki jenis yang bermacam-macam dilihat dari berbagai sisi. Tema-tema tersebut antara lain tema tradisional, yang merupakan tema yang bersifat didaktis dengan memperlihatkan pertentangan di antara yang baik dan buruk. Kemudian, menurut Sujiman, dilihat dari kedalaman cerita dan coraknya, tema dibedakan menjadi dua, yaitu tema berat dan tema ringan. Sedangkan menurut Sipley, berdasarkan subjek atau pokok pembicaraan dalam fiksi, tema dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu tema jasmani, tema moral, tema sosial, tema egoik, dan tema ketuhanan. Yang ketiga adalah pengertian penokohan. Istilah tokoh dan penokohan merujuk pada pengertian yang berbeda. Terminologi tokoh merujuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan penokohan dan karakteristik merujuk pada tokoh-tokoh dengan watak tertentu dalam suatu cerita. Menurut Nurgiantoro, istilah penokohan memiliki arti yang lebih luas dibanding tokoh, karena ia tak hanya masalah siapa tokoh cerita, tetapi juga bagaimana watak, penempatan, dan visualisasinya dalam sebuah cerita, sehingga memberikan gambaran yang jelas pada pembaca. Penokohan sekaligus merujuk pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita, sedangkan perwatakan adalah kualitas nalar dan perasaan para tokoh di dalam suatu karya fiksi yang mencakup tidak saja tingkah laku atau tabiat dan kebiasaan, tetapi juga penampilan. Untuk menganalisis perwatakan, sudut pandang dengan berbagai teknik penceritaan dapat digunakan oleh pengarang dengan menampilkan narator. Yang keempat adalah macam-macam teknik penokohan. Teknik penokohan adalah metode pengarang dalam mendeskripsikan watak seorang tokoh yang dapat diketahui oleh pembaca. Teknik penokohan ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik analitik langsung dan teknik penokohan dramatik secara tidak langsung. Teknik penokohan analitik atau naratif adalah penampilan tokoh secara langsung dengan melakukan teknik deskripsi. Penggambaran secara langsung diartikan bahwa dalam memaparkan karakter tokoh, baik puisi maupun non-puisi, pengarang memaparkannya secara terang-terangan. Sedangkan teknik penokohan dramatik adalah cara dalam penampilan tokoh secara tidak langsung. Dalam teknik ini, pengarang tidak mendeskripsikan secara rinci terkait sifat dan tingkah laku tokoh. Dalam mengetahui watak tokoh, pembaca harus menafsirkan sendiri ucapan, pikiran, perbuatan, entuk fisik, lingkungan, reaksi, ucapan, dan pendapat karakter tersebut. Teknik penokohan ini lebih efektif daripada teknik penokohan analitik. Karena teknik ini berfungsi ganda yang ada kaitan erat antara unsur fiksi. Teknik ini lebih realistik karena sangat mungkin tokoh berubah karakternya karena pengaruh lingkungan baru, teman baru, dan pekerjaan. Menurut Jojo Suroto menjelaskan bahwa teknik penggambaran watak dapat dilakukan dengan cara 1. Cakap 2. Pemikiran tokoh 3. Tokoh 4. Sikap tokoh
5. Pandangan seseorang. 6. Lukisan fisik. Dan yang ketujuh, lukisan latar. Teknik cakapan. Percakapan ini dalam sebuah karya fiksi tidak hanya digunakan untuk mengajukan plot, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik tokoh yang bersangkutan. Teknik tingkah laku. Tingkah laku pada tokoh dapat menunjukkan karakteristik dan kepribadian dari tokoh. Teknik pikiran atau perasaan. Dalam pikiran dan perasaan pada tokoh dapat menunjukkan kepribadian dari tokoh. Teknik arus kesadaran. Teknik ini berhubungan dengan teknik sebelumnya, di mana teknik pikiran perasaan ini keduanya saling menunjukkan tingkah laku batin dalam tokoh. Teknik reaksi tokoh. Teknik ini merupakan suatu kejadian yang dapat menunjukkan kediriannya pada tokoh. Teknik reaksi tokoh lain. Teknik ini merupakan suatu kejadian yang dilakukan oleh tokoh dalam menunjukkan kedirian tokoh, dengan kata lain merupakan opini tokoh terhadap tokoh. Teknik pelukisan latar. Teknik ini merupakan suatu cerita yang terjadi dan juga dapat menunjukkan karakter dari tokoh. Yang terakhir, teknik pelukisan fisik. Penampilan fisik dari tokoh berhubungan langsung dengan ciri-ciri tokoh. Selanjutnya adalah analisis penokohan dan tema novel Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Tema yang terdapat dalam novel Filosofi Kopi meliputi dua tema, yaitu tema sentral dan tema sampingan. Penokohan novel-novel Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Yang pertama yaitu tokoh Ben. Tokoh Ben ini ditemukan dalam bab pertama dengan judul bab yang sama seperti judul, yakni Filosofi Kopi. Tokoh Ben ini digambarkan sebagai seorang yang rasa ingin tahunya tinggi, seorang yang bekerja keras, angkuh, pendirian teguh, namun juga ada kalanya memiliki sikap putus asa. Seperti kutipan di bawah ini. Ben pergi berkeliling dunia, mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar peramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa pas-pasan mengemis-ngemis agar bisa menyelusup masuk dapur, menyelinap ke bar saji, mengorek-orek rahasia ramuan kopi dan barista-barista kali berkakap demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian cafe, Irish cafe, macchiato, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tokoh aku. Tokoh aku ini dijumpai dalam bab dengan judul Mencari Herman. Tokoh aku memiliki sifat yang peduli terhadap sesama. Seperti kutipan di bawah ini. Tentu tidak kupikirkan Herman setiap saat. Lebih sering aku berpikir tentang Hera. Sahabatku bercerita, kalau adik perempuannya itu menjalin hubungan dengan Pak Pilot yang sudah beranak 5. Pak Pilot Bajuri ini sebentar lagi akan menceraikan istrinya demi hidup tentram dengan Hera. Tak ada yang memberi restu termasuk aku, karena nama orang itu Bajuri bukan Herman. Semakin sering aku berpikir tentang Hera, kabarnya ia keguguran kandungan 2 kali, dan akhirnya mogok hamil sama sekali. Tak lama, Pak Pilot dan Hera bercerai atau putus cinta saja. Tidak ku tahu pasti. Hera yang sudah berkorban pindah ke maskapai lain, tahu-tahu kehilangan pekerjaan karena perusahaannya gulung tikar. Yang ketiga yaitu tokoh Egi. Tokoh Egi ini dijumpai dalam bab dengan judul Sikat Gigi. Tokoh Egi memiliki sifat yang keras kepala namun penakut. Seperti dalam kutipan di bawah ini. Kamu tahu perasaan saya, dan saya tidak pernah mau membahas soal ini lagi. Tapi beginilah kenyataannya. Saya tidak pernah berubah dari bertahun-tahun yang lalu. Kamu tahu itu? Kamu sahabat saya, sahabat terbaik. Ia makin menjauh, bersiap menutup diri. Sampai kapan kamu terus mengharapkan dia? Tak tahan aku berseru. Orang yang tidak pernah ada saat kamu paling membutuhkan dukungan. Orang yang mungkin memikirkan kamu hanya 1/1000 dari seluruh waktu yang kamu habiskan buat melamunkan dia. Orang yang tidak tahu kalau kamu bahkan harus mengikat gigi demi melepaskan dia barang 3 menit dari pikiran kamu. Tokoh Indi.
tokoh Indi dijumpai dalam bab dengan judul Sepotong Kue Kuning. Tokoh Indi memiliki watak yang religius dan lapang dada. Hal tersebut terbukti dalam kutipan berikut. Indi pun berdoa, doa yang sama setiap malamnya. Indi yakin Tuhan tidak akan bosan, malah semakin paham akan keinginannya, impiannya. Semua tulus dan ketulusan akan membuahkan hasil yang setimpal. Yang kelima, tokoh Lana. Tokoh Lana dijumpai dalam bab dengan judul Lara Lana. Tokoh ini memiliki watak yang baik dan juga seorang kaya raya. Penokohan Lana dapat dilihat dari sifat yang digambarkan, memiliki keinginan yang keras akan suatu hal, termasuk dalam mengejar seseorang yang dicintainya. Lalu yang keenam, Nelly. Tokoh Nelly dijumpai dalam bab dengan judul Budabar. Tokoh Nelly merupakan sosok perempuan muda yang selalu ada bagi keempat teman laki-lakinya. Tokoh Nelly digambarkan sebagai tokoh yang menjadi pilar dari persahabatan mereka. Hal tersebut terbukti dalam kutipan berikut. Selama ada 5 dan bukan 4 atau 3 apalagi 2. Selama Nelly hanya menerima tanpa perlu memilih, tanpa dirinya mereka hanya meja berkaki 4 tanpa pengagum. Lalu yang ketujuh, Rico. Tokoh Rico dijumpai dalam bab dengan judul Rico de Coro. Rico de Coro yang mempunyai karakter yang sederhana. Tokoh Rico adalah seekor binatang kecoa berkelamin laki-laki yang mempunyai hati nurani dan juga mempunyai perasaan seperti manusia. Berikutnya adalah analisis penokohan dan tema novel Saman karya Ayu Utami. Novel Saman karya Ayu Utami memiliki tema seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu pada masanya, sehingga mengundang kontroversi dengan banyak membicarakan masalah seks yang vulgar. Selain tema seksualitas yang menimbulkan kontroversi, novel ini juga memiliki tema tentang perjuangan penegakan hukum yang adil bagi rakyat Indonesia pada zaman Orde Baru. Berikut adalah tokoh-tokoh dari novel Saman karya Ayu Utami. Yang pertama yakni Saman atau Wisanggeni. Saman atau Wisanggeni merupakan tokoh utama dalam novel Saman. Saman dapat dikatakan sebagai tokoh utama karena ia adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nama Wisanggeni berasal dari bahasa Jawa yang artinya bisanya api, berasal dari wisa dan geni. Wisa artinya bisa dan geni artinya adalah api. Nama Wisanggeni terdapat dalam Wiracarita Mahabharata, merupakan sosok manusia edan yang berbicara kebenaran tanpa peduli siapa yang dihadapi. Nama ini merupakan perlambaan dari sosok Wisanggeni yang edan dalam artian berbicara kebenaran. Wisanggeni kemudian berganti nama menjadi Saman ketika menjadi buronan. Saman artinya adalah dakwaan yang sangat mewakili keadaan tokoh. Saman memiliki watak yang cerdas, berani, memiliki kepribadian berkembang, religius, penuh kasih sayang dan peduli, rela berkorban, serta teguh dalam menegakkan keadilan. Yang kedua, Yasmin Monika. Yasmin merupakan tokoh yang digambarkan menyukai Saman, meskipun ia telah bersuami. Yasmin memiliki 3 teman karib meliputi Laila, Sakuntala, dan Cokorda. Tokoh Yasmin memiliki watak cerdas, menarik, cerdik, dan berinisiatif, peduli, produktif, dan patuh kepada orang tua, namun ia tidak mampu menjaga diri dan juga tidak setia. Yang ketiga, Cokorda atau biasa dipanggil dengan Cok. Cokorda merupakan teman dari Laila, Yasmin, dan Sakuntala. Cokorda memiliki sifat yang periang dan rendah hati, tidak setia, tidak pandai menjaga diri, suka memanfaatkan dan membohongi pria, namun digambarkan sebagai sosok yang teguh dan suka menolong. Yang keempat, Sakuntala. Sakuntala merupakan teman seperkawanan dengan Laila, Cokorda, dan juga Yasmin. Sakuntala memiliki karakter perempuan nakal, tidak menjaga kehormatannya, hidup semaunya, namun dia sosok yang berakal dan peduli terhadap teman-temannya. Yang kelima yaitu Laila Gagarina. Laila Gagarina merupakan tokoh kedua dalam novel Saman. Laila memilih berpenampilan yang sesuai dengan profesinya. Penampilannya menunjukkan kepada kepribadian yang dinamis. Dia mempunyai potongan rambut bob dan seorang perempuan yang bekerja sebagai fotografer dan penulis di sebuah perusahaan minyak. Laila digambarkan sebagai tokoh wanita yang sangat gemar memberi berbagai benda atau karya cipta yang dibuatnya sendiri bagi lelaki yang disukainya.
Laila ini adalah sosok gadis yang lugu, polos, penuh kebimbangan, tulus, dan rela berkorban. Laila adalah selingkuhan dari Syihar Sitomorang, seorang insinyur perminyakan yang bekerja di Ring dan sudah memiliki keluarga. Meskipun Laila tahu bahwa Syihar sudah beristri, namun Laila tetap setia menunggu dan mencintainya kekasihnya. Itulah dia video penjelasan dari kelompok 11 mengenai analisis tema dan penokohan novel filosofi Kopi dan Saman. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.